Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Siar Edukasi yang membahas informasi seputar pendidikan, kepengawasan, dan pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, apakah saat ini sudah membuat SKP tahun 2022? Itu baik yang manual ataupun yang online dalam bentuk kinerja. Nah, jika belum ikuti video ini sampai selesai, Bapak Ibu, dalam video ini saya akan membahas secara detail tentang cara penyusunan SKP baru berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 6 tahun 2022. Jadi video ini sebagai contoh atau referensi buat Bapak Ibu di dalam membuat SKP. Untuk menyusun SKP saya sudah membuat aplikasinya yang bisa Bapak Ibu download di bagian deskripsi video. Silakan dicek di bagian bawah video ini. Penyusunan SKP menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu guru, sedangkan kepala sekolah memiliki kewajiban di dalam melakukan pembinaan, pemberian umpan balik, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, dan hasil dari SKP ini nantinya akan terkait dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu yang memiliki jabatan fungsional. Walaupun tidak ada lagi angka kredit, tapi kenaikan pangkatnya tetap hanya angka kreditnya mengacu kepada hasil penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerjanya amat baik, baik, atau kurang. Itu sangat mempengaruhi angka kredit untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Bentuk SKP yang kita buat ini manual. Nanti bisa dilanjutkan dengan penyusunan SKP online atau e-kinerja BKN. Mengenai uraian umum tentang SKP sudah saya buat di video sebelumnya, silakan tonton video yang ada di link di atas ini. Bapak Ibu, mari kita simak pembahasan berikut, tapi jangan lupa subscribe channel saya, Siar Edukasi, like dan share video ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan aplikasi SKP atau cara membuat SKP manual 2022. Ini aplikasi yang saya buat. Di sini ada sheet data rincian dan MPH tingkat 2. Kemudian yang ada nomornya ya warna biru ini yang nanti yang Bapak Ibu print. Pertama covernya, kemudian ini covernya, kemudian format SKP-nya sendiri, kemudian lampiran SKP-nya. Nah, ini SKP-nya jadi sampai lampiran. Kemudian rencana aksi, dokumentasi, ini pelaksanaannya ya. Kemudian nomor 6 ini adalah evaluasi kinerjanya yang akan dilakukan oleh atasan atau kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah dokumen evaluasi. Sheet lainnya ada pendukung di sebelah kanan, nanti saya perlihatkan. Baik, kita mulai dari data. Seperti biasa, Bapak Ibu mengisi data ini dulu. Nama, ini pangkat, jabatan, dan unit kerja. Supaya tidak salah, pangkat dan jabatan ini udah terisi otomatis. Bapak Ibu tinggal pilih nomor di sini, misalnya nomor 5. Ya, itu pembina 4A guru media. Ada juga yang menulis guru ahli media. Silakan Bapak Ibu ganti, tapi gantinya bukan di sini, tapi gantinya di sebelah kanan di tabel ini. Sekalian dengan nomornya. Jadi nomor 5 itu pembina dan seterusnya. Jika atasan pejabat penilai tidak ada pangkat dan golongan, maka di sini dikosongkan atau pilih nomor 10. Kalau ingin menambahkan ahli, silakan guru ahli muda atau guru ahli media. Kalau pemahaman saya tidak pakai ahli lagi karena ahlinya itu ya guru, maksudnya guru media, bukan guru ahli media. Tapi ada juga yang pemahamannya beda, ditulis guru ahli. Silakan diganti kalau memang mau ditambahkan ahli. Begitu juga atasan pejabat penilai, begitu diisi juga, ganti atasan pejabat penilai, isi lengkapi datanya Bapak Ibu. Kemudian tanggal yang perlu itu lihat kalau tidak kena hari libur ya masukkan misalnya tanggal 2, tapi kalau kena hari libur ya tanggal 3. Begitu juga tanggal akhirnya tanggal 31, mungkin ini kena hari libur kalau tidak salah. Ini sekalian isi dengan tempatnya. Untuk tanda tangan SKP itu 3 Januari 2022, tapi penilaiannya, evaluasinya tanggal 6 Januari setelah ditandatangani oleh pejabat penilai. Pejabat penilai tanda tangannya 4 Januari 2023, ini 6 Januari. Silakan diganti menyesuaikan di daerah Bapak Ibu. Tanggal 3 atau tanggal 4, ini tanggal 6 atau tanggal 5. Atau langsung 1 hari, tidak masalah. Ini karena contoh saya pengawas beda daerah antara
wilayah saya di Bima dengan kepala dinas di Mataram, jadi tidak mungkin tanda tangannya dalam waktu 1 hari. Berikut Bapak Ibu untuk rincian nanti, ini MPH. Ini tahap pertama di pembahasan saya di video sebelumnya, bahwa langkah pertama di dalam penyusunan SKP ini adalah mengisi MPH, matriks pembagian peran dan hasil. Ini dari pimpinan, dari kepala sekolah. Kita masukkan dulu MPH-nya kepala sekolah, tersusunnya program kerja kepala sekolah, dan terusnya terlaksana tugas pokok manajerial, pengembangan. Ini dipetakan semua di sini. Ini di matriks, ya. Apapun programnya kepala sekolah. Kemudian di mana MPH-nya Bapak Ibu, ya disesuaikan dengan MPH mana yang mau diintervensi. Kalau terkait dengan tugas pokok Bapak Ibu guru, yang pasnya adalah di sini misalnya. Kalau untuk tugas tambahan, ya di tugas tambahannya kepala sekolah. Kalau program pengembangan diri, ya program pengembangan diri guru-guru juga masuk ke sini. Jadi terpetakan semua. RHK, rencana hasil kerja. Ini harusnya bukan guru yang bersangkutan, semua guru harus masuk ke dalam matriks ini, ya. Guru dan tenaga administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Karena ini maksudnya adalah untuk mewujudkan ketercapaian rencana kerja organisasi atau sekolah. Kalau di saya mengacu kepada matriks kepala dinas. Nah, di matriks kepala dinas itu ada masuk kepala dinas, kemudian kabit, kasih, staf, dan semuanya sudah masuk ke sini. Dan ini juga nantinya akan kita isi di dalam kinerja. Jadi seperti ini. Jadi ada kita mengisi MPH kita merujuk kepada MPH atasan kita. Kalau sudah mengisi ini, kita masuk ke covernya. Tentu saja tidak ada perubahan, tinggal diisi data tadi, maka covernya muncul sendiri. Nah, ini bagian pertamanya, SKP, sasaran kinerja pegawai, ya. Di sini identitas. Kemudian, nah ini tadi rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kemudian rencana hasil kerja yang bersangkutan. Ada indikator kerja, kemudian target. Ini isinya, yang namanya SKP. Nah, yang ini kita ambil karena bukan terisi otomatis nih, kita copy dari matriks tadi, kita masukkan ke sini. Begitu juga untuk guru. Jadi di matriks itu kita petakan dulu. Sekarang masukkan ke sini sesuai dengan pemetaan di matriks MPH tadi, ya. Lengkapi dengan indikatornya, kemudian target dokumen. Target dokumen ini saya masukkan 3 itu, misalnya analisis minggu efektif, protap, promes, itu mungkin 1 dokumen, kemudian silabus 1 dokumen, LPP 1 dokumen, sehingga kita tulis 3 dokumen. Tergantung kepada Bapak dan Ibu berapa dokumen yang ditagih di sekolah untuk perencanaan pembelajaran atau pembimbingan. Berikutnya masukkan tugas tambahan. Tugas tambahan ini mengacu kepada Permenpan sebelumnya yang terkait dengan butir-butir kegiatan dan angka kredit. Biasanya tugas tambahan yang diakui angka kreditnya itu hanya 2 tugas tambahan. Berikutnya tugas pokok guru itu adalah mengikuti pengembangan diri atau PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Silakan diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian tugas tambahan ini saya masukkan ada 2 tugas tambahan. Nah, di sini indikator menyesuaikan Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu mengisi ini? Sudah saya kunci di sini, nggak bisa diganti. Begitu juga yang bawah, semuanya saya kunci. Ini juga saya kunci supaya isinya rapi. Lalu menggantinya di mana? Bapak Ibu menggantinya untuk yang guru BK dan guru mata pelajaran, silakan ganti di sini. Kalau guru BK nomor 2. Sehingga di sini munculnya adalah pembimbingan. Terlaksana kegiatan pembimbingan, ini terlaksana perencanaan pembimbingan. Oke, anggap 1 dulu. Kemudian tugas tambahan tentunya ada yang wakil kepala sekolah, ada yang kepala perpustakaan, kepala lab, kepala bengkel misalnya, ya. Bapak Ibu ganti di sini. Ini misalnya nomor 2. Sini kepala perpustakaan. Ini jumlah program dan laporan menjadi kepala perpustakaan. Atau mungkin nomor 3 sebagai ketua program keahlian. Ini di SMK, teman-teman SMK. Begitu juga yang lain, silakan Bapak Ibu ganti di sini sesuai dengan tugas pokok yang Bapak Ibu terima di sekolah untuk diselesaikan. Lalu menggantinya, rujukannya di mana ini? Dilihat di rincian. Ini rincian ini belum saya bahas. Ini semua tabel ini itu akan masuk ke sana. Jadi ada indikator, target. Kalau tidak sesuai kalimatnya, Bapak Ibu ganti di sini. Kemudian rencana aksi. Di sheet berikutnya nanti ada rencana aksi. Silakan mengganti di sini. Kemudian di bawahnya
Ini tugas pokok, kemudian ini tugas tambahan, tabel B-nya, tabel C-nya ini PKB, pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Ya. Kemudian unsur penunjang yang terakhir. Bapak Ibu silakan menyesuaikan. Kalau tidak ada juga yang cocok dengan tabel yang saya buat, ya silakan diedit atau menulis di tempat yang kosong ini dan memilih nomor 33 misalnya, atau di sini memilih nomor 17. Silakan saja Bapak Ibu, atau edit yang sudah ada. Sekarang setelah bagian ini, sekarang kita lihat ke bawah. Masih ada lanjutannya, yaitu perilaku kerja. Perilaku kerja ini ada 7 poin utama. Berakhlak, akronimnya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, akhlak K-nya, kemudian H, harmonis, L, loyal, kemudian A, adaptif, dan K, kolaboratif, berakhlak. Ya, ada 7 poin utama perilaku kerja. Tidak bisa diganti Bapak Ibu, ini dari permennya. Yang bisa Bapak Ibu tambah adalah ekspektasi khusus pimpinan. Jadi ini harapan pimpinan seperti apa yang terkait dengan poin-poin perilaku kerja ini. Silakan diisi di sini. Ya, silakan diisi di sini Bapak Ibu. Sudah selesai SKP-nya, tanda tangan 5 Januari 2022. Ini pegawai. Oke, selesai. Berikutnya adalah lampiran SKP. Isinya dukungan sarana misalnya, membutuhkan dukungan penganggaran, pelatihan, kemudian skema pertanggungjawabannya, misalnya direview tiap semester atau tiap tahun. Konsekuensinya, ini semacam perjanjian ini. Ya, kalau terpenuhi, ya diberi penghargaan. Kalau tidak, diberi teguran atau sanksi. Sudah selesai, tanda tangan lagi pejabat penilai. Selesai SKP-nya. Kalau di penyusunan kinerja, kita menyusunnya sampai sini saja. Tambah lagi ini rencana aksi untuk, jadi awalnya SKP dengan lampirannya, kemudian rencana aksi juga dilengkapi, kemudian dokumennya. Nah, sekarang rencana aksi. Tidak bisa dirubah di sini juga, ya. Jadi rencana aksi ini kenapa dirubahnya di tabel rincian tadi, supaya menyesuaikan Bapak Ibu. Supaya menyesuaikan. Kalau dia tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah, maka rencana aksinya sesuai dengan wakil kepala sekolah. Jadi silakan ganti di sheet rincian Bapak Ibu. Berikut adalah dokumentasi. Ini bukti yang bisa dicek oleh pimpinan kita sepanjang tahun. Ya, kalau sudah susun SKP di Januari, maka selanjutnya ini Bapak Ibu melengkapi bukti-buktinya. Ini yang akan dinilai oleh atasan. Begitu nanti yang di SKP di SKP online atau e-kinerja. Kemudian yang lainnya ini masih kosong, silakan Bapak Ibu mengisi sendiri. Saya tidak membuat semuanya. Ini kan contoh saja Bapak Ibu, tergantung kepada pola Bapak Ibu sendiri. Silakan dilengkapi. Kemudian ini akhirnya, jadi langkah terakhir dari langkah ke mana nih? Ketiga, penyusunan SKP, pelaksanaan. Ini yang ketiga nih, evaluasi. Nah, evaluasi ini data sudah masuk. Yang pertama itu sekolah menentukan capaian kinerja organisasi. Misalnya di sini baik. Targetnya istimewa, ganti istimewa di sini. Ini grafiknya menyesuaikan. Ya, ini istimewa. Kita masukkan baik. Ya, ini yang baik. Ya. Nah, kemudian ini yang sudah diisi tadi dari depan, tidak diganti di sini. Ini di sini yang akan dinilai oleh atasan kita, ya. Berapa dokumen targetnya, berapa dokumen realisasinya, berapa persen. Ini 90 sampai 100% targetnya, ternyata 95%, silakan ganti di sini. Aturan mainnya ini yang mengerjakannya adalah atasan kita dengan timnya yang akan menilai SKP. Namun untuk yang 2022 ini karena bagi yang belum ya silakan diskusikan dengan pimpinan sekolah bagaimana mengisinya. Jadi Bapak Ibu melengkapi sendiri, nggak mungkin saya menggurui isinya ini, ya. Saya sertakan contohnya saja. Ini silakan Bapak Ibu lengkapi. Dan tidak dibuat dalam bentuk rumus juga, karena di dalam e-kinerja itu, ini pengisian seperti ini lebih banyak dalam bentuk hasil dialog kinerja, hasil pembinaan, kemudian coaching, mentoring, bahkan ada pelatihan kait dengan kinerja. Jadi bahasanya lebih terbuka daripada kita membuatnya dalam bentuk rumus. Ada juga teman-teman lain membuat aplikasi, tinggal merubah angka di sini langsung muncul pernyataannya. Tapi di dalam e-kinerja itu tidak menggunakan rumus seperti itu, tapi memasukkan kata-kata sesuai dengan penilaian atasan kita. Jadi silakan Bapak Ibu lengkapi ini yang belum. Ya, begitu juga
di perilaku kerjanya ini dilengkapi juga. Nah, sekarang dari hasil catatan kepala sekolah tadi tentunya bisa disimpulkan apakah di atas ekspektasi sesuai atau di bawah. Maka di sini kepala sekolah akan memberikan nilainya. Ada kriterianya, saya sudah bahas di video sebelumnya. Katakanlah ini sesuai ekspektasi, tapi kalau semuanya bagus, kepala sekolah bisa menilainya menjadi di atas ekspektasi. Tapi kalau tidak sama sekali, ya bisa di bawah ekspektasi ya. Oke, anggaplah sini sesuai. Sekarang perilaku kerjanya silakan dilengkapi Bapak Ibu untuk SKP 2022 ini, karena harus segera dikumpulkan laporannya sesuai dengan permintaan BKD. Nah, untuk perilaku kerja, kepala sekolah juga akan memberi nilai misalnya sesuai ekspektasi juga. Jika hasil kerja sesuai, kemudian perilaku kerja sesuai, maka nilai predikat kinerja Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima adalah baik. Gimana kalau di sini di bawah, maka nilainya menjadi kurang. Kalau di sini di atas ekspektasi, dia tetap baik juga. Ada di tabelnya, sudah pernah saya bahas. Oke, anggaplah ini sesuai ekspektasi. Sudah. Jadi dapat nilai kita itu baik. Nilai inilah yang menjadi acuan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu nantinya. Tidak lagi angka kredit. Jadi ada angka kredit yang sudah ditetapkan misalnya dari 4A ke 4B berapa. Kemudian kalau dia dapat baik, maka dapat angka kredit, katakanlah ini contoh. 4A ke 4B misalnya angka kreditnya itu misalnya 37. Kalau ini dapat baik, maka angka kreditnya dapat 37 1 tahun. Tetapi kalau dia amat baik, maka dapat 150%. Jadi ditambah lagi 1,5 dikali angka kredit pada jenjang jabatannya. Kalau kurang, tentu berkurang lagi nilainya. Nanti kita bahas khusus di video yang lain tentang kaitan antara kenaikan pangkat dengan penilaian kinerja. Ya, ditandatangani pada Januari 2023. Sudah selesai. Nah, sekarang terakhirnya adalah dokumennya. Jadi ini tadi lupa, ini penilaian akhir ya, triwulan 4. Ini tidak ada Bapak Ibu rubah, hanya di sini muncul capaian kinerja organisasi baik, predikat kinerja Bapak Ibu adalah baik. Terakhir tadi, kalau ada catatan dari kepala sekolah bisa diisi di sini. Tanda tangan pejabat penilai atau kepala sekolah, misalnya ini tanggal 4, kemudian diterima oleh yang bersangkutan misalnya tanggal 4 juga kah atau tanggal 5. Kalau saya ini memang awalnya beda karena saya beda pulau dengan atasan saya. Selesai Bapak Ibu SKP-nya. Ini yang Bapak Ibu print yang warna biru. Berikutnya ini contoh yang saya ambil dari Permenpan nomor 6 tahun 2022, contoh evaluasi kinerja pegawai jabatan fungsional teknis tata bangunan dan perumahan kota. Yang mau saya perlihatkan adalah bagaimana bahasa umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Ya, kalimat seperti ini boleh diberi tanda-tanda khusus ya sebagai apresiasi terhadap pegawai. Seperti ini Bapak Ibu contoh. Jadi tidak sekedar sesuai ekspektasi atau di atas atau di bawah, tapi dia berupa narasi juga bisa. Begitu juga untuk perilaku kerja. Seperti ini contoh ya Bapak Ibu bisa baca di permennya, atau ada contoh-contoh yang lain dari jabatan fungsional yang lain, baik kuantitatif atau kualitatif. Sheet yang lain hanya terkait rumus-rumus tadi, tidak perlu di print Bapak Ibu. Ya, demikian pembahasan saya terkait dengan cara penyusunan SKP tahun 2022 secara manual. Ini penting Bapak Ibu lakukan yang manual ini, karena untuk mengisi yang online nantinya Bapak Ibu harus tahu caranya. Jadi pertama tadi membuat MPH, kemudian membuat SKP-nya ini secara ringkas dulu. Ini yang akan di-input atau dikopikan ke dalam e-kinerja. Jadi kalau sudah ada ini, e-kinerjanya gampang, tinggal di-copy saja. Kalau ini tinggal dipilih kalau LHK-nya atasan. Tapi kalau kita ini harus di-input masing-masing Bapak Ibu. Semuanya ini harus di-input di e-kinerja kita. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar video ini, atau bisa chat saya di
nomor WA ini. Demikian pembahasan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu guru semuanya. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bapak Ibu jangan lupa nanti cek lagi, saya akan membuat juga video-video yang lain tentang SKP online atau e-kinerja. Ada juga SKP pengawas dan SKP kepala sekolah.